Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kali ini Minggu 23 Januari 22, saya berbagi pengalaman mengenai senam simpel usia lanjut. Dengan cara hanya menggetarkan tangan dan melakukan dalam keadaan rileks di terik matahari, menambahkan tenaga sedikit saja pada tangan, kita dapat menggerakkan paling tidak jari-jari tangan ataupun saraf-saraf yang ada pada organ-organ tubuh kita, terutama otot-otot saraf yang ada di pergelangan tangan, lengan, dada, jari-jari dan yang lainnya. Tekniknya simpel saja ya, dengan cara berlaku tenang, dengan hanya menggerakkan seperti yang saya peragakan kali ini, dengan cara posisi juga sedikit, posisi kaki antara duanya dibuka sedikit saja dan melakukan gerakan seperti sekarang ini. Dengan kita tentu mulai dari gerakan pelan sampai dari bawah ke atas, naik ke bawah ke samping dan lain sebagainya. Kita tetap melakukan gerakan, tambahkan tenaga sedikit saja. Yang penting kita bisa ataupun dapat melakukan dengan penambahan tenaga kita sendiri yang melakukan. Seberapa besar harus ditambahkan, karena terlalu banyak tenaga atau tenaga besar kita tarik nafas, otomatis gerakan tangan tidak akan bisa bergetar ataupun melakukan gerakan dengan cepat seperti peragaan ini. Kita santai dan lakukanlah terus. Nah, setelah terasa kunci pertama yang kita dapat, sekarang lakukan gerakan naik turun. Jadi kondisi tangan tetap kayak tadi, ditambah dengan getaran ataupun arah tangan kita arahkan dengan cara memutar, dengan cara ke samping dan lain sebagainya. Karena kondisi di saat mulai awal pemula, setelah sekian menit, ya mungkin 1 menit, kita sendiri akan dapat mengatur gerakan tangan tersebut. Sekarang saya coba peragakan dari samping agar jelas kelihatan antara posisi menggerakkan tangan, dan siku pun tidak boleh terlalu tinggi karena itu akan pengaruh dengan cepat payah. Nah, sekarang saya peragakan dari arah belakang dan gerakannya simpel saja kembali lagi. Nah, kenapa bisa ini di pagi hari ini saya gunakan dengan uniform atau pakaian hitam di terik matahari jam 10 pagi agar cepat terasa panas. Jadi gerakan tubuh dari otot-otot yang kita bergerak termasuk juga dari sinar matahari. Nah, sekarang gerakan tambahannya yaitu dengan cara naikkan tangan dengan santai tanpa bertenaga, tetapi setelah alur tangan kita katakanlah tingginya di atas dada atau sejajar dengan dada, kemudian hentakan dengan cepat tangan yang kita naikkan. Awalnya kita mulai dengan berlaku dari gerakan satu tangan, setelah sejajar dengan dada kita hentakan ke bawah, dan selanjutnya silih berganti. Setelah itu bersama-sama lakukan gerakan seperti peragaan yang saya bawakan ini. Ini juga arah saya tampilkan dari samping agar lebih jelas lihat gerakannya. Nah, setelah berlaku lagi kurang lebih sekitar 2 menit dan melakukan gerakan ini, secara alami ataupun secara otomatis keinginan kita akan membawa gerakan tangan tersebut ke depan, ke samping, naik turun serta yang lainnya. Sekarang kelanjutannya lagi kita lakukan gerakan tambahan agar lebih elastisitas. Sering saya katakan pada video-video sebelumnya, untuk melakukan satu gerakan agar kondisi tangan bergerak termasuk juga sikap saat memperagakan gerakan tersebut harus simetris. Untuk melakukan ini tentu diperlukan gerakan daripada pinggang, pinggul yang di bawah. Jadi gerakannya kalau kita ke depan, kita arahkan sedikit mengarah ke depan. Walaupun gerakannya ke samping kiri, tentu pinggul kiri dan pinggang kiri akan mengikuti gerakan seperti sekarang ini. Nah, terus kita lakukan sehingga tidak beban. Sekarang saya tambahkan gerakan ke arah samping kiri, menuju ke sudut atau ke sudut kiri. Kita gerakan juga tangan, dan selanjutnya juga kita pindahkan gerakan ke sudut kanan.
Nah, sekarang pindahkan kaki sedikit saja, tentu arahnya menuju ke sudut kanan. Dari tangan kanan kita menuju ke arah tersebut, dan lakukan lagi gerakannya, tidak ada batas, silahkan untuk melakukan. Untuk kelanjutannya lagi seperti kita melakukan tangkisan. Jadi posisi tangan siku tidak boleh terlalu tinggi, paling tidak di bawah di sekitar atas pinggang. Seperti inilah gerakannya. Jadi kita lakukan juga sama, namun tetap catatannya untuk menjadikan gerakan tersebut agar simetris, bantuan dari gerakan pinggang pinggul itu harus menyatu dari gerakan kemana yang kita ingin tuju. Seandainya ke kiri harus ke kiri. Selanjutnya kembali lagi gerakan naik turun. Nah, ini masih ketika tangan tapak naik ke atas sejajar. Setelah di atas, saat mau menurunkan, turunkan sedikit saja, rendahkan jangkar di lutut sedikit saja. Agar kenapa tujuan ini? Tujuannya adalah untuk gerakan tersebut menjadi suatu elastisitas, sehingga kita melihat ataupun menontonnya itu akan lebih terinspirasi. Artinya irama gerakan tangan naik dan turun tersebut menjadi suatu kesatuan. Untuk melakukan gerakan samping, posisi bahu dengan juga gerakan pinggang-pinggang tersebut jadi simetris, tidak boleh berlawanan. Saya tampilkan dari arah samping. Jadi bahu kiri ketika menuju ke kiri, otomatis pinggang pinggul yang di kiri juga ada penekanan sedikit saja untuk diturunkan di lutut, dan akhirnya dilakukan gerakan silih berganti. Jadi dari awal gerakannya simpel saja. Sekarang alur. Untuk melakukan gerakan alur ini, dari posisi tangan kanan saya menuju ke depan, setelah itu turunkan, sama juga kiri turunkan. Nah, dia adalah menutup peluang. Dan selanjutnya lagi kita tambahkan pakem. Jadi pakem agar simetris gerakannya. Ketika kita melakukan gerakan ke arah kanan, menuju kanan, otomatis pandangan kita tujukan sesuai dengan arah. Walaupun itu ke kiri, lakukan tolehan ke kiri. Kalau seandainya gerak kita akan menuju ke kanan, lakukan pula sesuai dengan arah, yaitu ke kanan. Dan setelah itu kita bisa kombinasikan dengan gerak-gerakan lain. Yang penting pakem tersebut kita dapat lakukan. Sekarang saya mulailah berlaku dengan ini. Di kunci-kuncinya isti pakemnya saya lakukan tadi, ini hanya suatu kombinasi. Kemanapun keinginan kita bergerak, melakukan gerakan santai, memutar, dan juga liukan pinggang pinggul. Ini getaran pinggang pinggul menjadi peran yang sangat penting. Ketika kita cepat melakukan gerakan tersebut, otomatis gerakan tangan yang di atas juga dia akan mengikuti gerakan pinggul. Nah, kalaupun sekarang saya lakukan gerakan dengan tangan saja kelihatan, namun gerakan pinggul, pinggang dan pinggul tersebut adalah sangat membantu. Akan tetapi kelihatannya agak tipis dalam hal melakukan gerakan tersebut. Setelah fases, kita bisa mulai dengan sesuai dengan keinginan kita, kemanapun arah yang ingin dituju, apakah itu ke depan, ke samping, ke belakang, serta yang lainnya. Inilah satu kombinasi. Sekarang kapan kita ingin melakukan gerakan cepat, kapan melakukan gerakan pelan, tergantung dari kita. Kalaupun gerakan melikuk-likuk dan sebagainya, itu semuanya dasar dari gerakan pinggul, pinggang, bahu menjadi satu kesatuan gerak, sehingga kelihatannya lebih elastis. Gerakan tadi, saya ulang lagi, gerakan tadi nisbi dengan kita melakukan tangkis tangan kanan, tangan kiri. Makanya posisi siku tidak boleh terlalu tinggi. Setelah kita lakukan tangkis ini pengambilan. Jadi kalau tangan kanan yang nangkis, otomatis tangan kiri akan mempunyai peluang terbuka untuk melakukan giliran, apakah itu sifatnya serangan ke depan ataupun melakukan senam. Tetap setiap melakukan gerakan tersebut tambahkan tenaga sedikit saja, dan di saat bergerak tidak terus-terusan tangan bertenaga, tergantung dari situasi kita sendiri yang olah. Sekarang saya lakukan peragaan. Nah, kenapa hal ini adalah cepat nanti keluar keringat? Karena kondisi narik napas saat menghempaskan seperti peragaan sekarang ini, begitu tangan kita olah ke atas, nah ingin menyentakkan ke depan, sebenarnya sudah ada hentakan tenaga yang kita salurkan ke arah depan ataupun kemanapun yang kita tuju. Itu sangat simpel sekali teman-teman. Nah, sekarang saya berbagi kembali gerakannya yang tadi dari awal kita menggunakan dengan tangan terbuka, dengan bantuan juga posisi daripada namanya
bahu dan lain sebagainya. Sekarang kita dapat juga lakukan dengan gerakan atau posisi tangan terkepal yang tadi terbuka. Kita dapat rasakan saraf-saraf ataupun otot-otot yang bergerak di daerah jari-jari tangan kita, 10 jari tersebut. Nah, sekarang saya coba peragakan. Nanti di video selanjutnya saya akan berbagi juga, semoga saya dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap dapat berbagi kepada teman-teman kerabat. Ini saya lakukan gerakan dengan tangan tertutup yang olahnya sama. Jadi sedikit kalau kita mengolah badan di saat akan melakukan hentakan tersebut, tambahkan tenaga dan sepenuhnya secara spontanitas. Gerakan penyatuan pinggang pinggul termasuk juga bahu menjadi satu kesatuan gerakan, tidak boleh dilupakan. Dengan durasi 10-11 menit saya ukur dari awal ini sudah terasa dengan tambahan panas matahari. Maaf teman-teman, jadi saya tidak bermaksud untuk apa-apa, hanya ingin memberikan gambaran, berbagi bahwasanya dengan bergerak sekitar 10 menit saya ukur dari awal video sampai sekarang, badan saya sudah cukup berkeringat. Nah, ini tentunya saya bukan memperagakan atau memperlihatkan badan bahwa wah dan sebagainya, bukan. Ini hanya untuk menunjukkan dengan kondisi 10 menit dengan cara seperti itu kita sudah cukup, ya sudah cukup keringatan. Dan kalaupun ini kita istirahat sekitar 5 menit setelah buka baju, otomatis suhu tubuh dan bantuan matahari ini akan menjadi betul-betul menjadi panas. Dengan gerak-gerakan tadi sedikit bertenaga, dengan kuncian sedikit saja, tapi suasananya betul-betul rileks, santai, tidak beban, cukup hentak-hentakan seperti peragaan ini. Itu yang membuat tubuh kita akan kolaborasi panasnya cukup tinggi. Ya, sekian teman-teman, sampai berjumpa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.